Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raffi Kurnia Ilahi dengan NIM 210766066 izin untuk menyampaikan dan mempresentasikan hasil dari proyek dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana pada proyek kali ini saya membuat sebuah aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini akan memungkinkan kita untuk menyimpan dokumen berupa gambar, berupa dokumen, teks, dan lain sebagainya. Dan kemudian data-data tersebut akan disimpan dalam sebuah basis data, di mana dalam aplikasi kali ini untuk basis datanya kita menggunakan saja local host server. Dan di sini kita juga menggunakan aplikasi XAMPP sebagai aplikasi yang menangani mengenai masalah basis datanya. Kemudian dalam membangun proyek kali ini ada beberapa kendala yang mungkin saya temui dalam membangun aplikasi berbasis web ini, di mana diantaranya yaitu dalam pembuatan web aplikasinya, di mana saya masih berada dalam semester 3 dan saya belum belajar mengenai aplikasi berbasis web. Namun terlebih dari itu, saya dapat mempelajari mengenai cara membuat aplikasi berbasis web ini dari sumber-sumber media seperti dari YouTube, dari Instagram, kemudian dari Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga dengan berbagai sumber tersebut, saya juga berhasil untuk membangun sebuah aplikasi web sederhana ini. Kemudian juga kendala yang saya alami dalam membuat proyek ini diantaranya yaitu ketika menghubungkan aplikasi web saya dengan basis data yang telah saya siapkan sebelumnya. Dan dalam pembuatan proyek kali ini, saya juga menggunakan Bootstrap, di mana Bootstrap ini merupakan sebuah platform yang menyediakan beberapa keuntungan seperti beberapa template program yang tinggal bisa kita gunakan. Sehingga terciptalah aplikasi web sederhana ini. Di sini dalam pembuatannya saya menggunakan PHP dan juga untuk stylenya saya menggunakan CSS. CSS di sini akan mengatur mengenai tampilan dari aplikasi yang akan saya bangun. Kemudian selebihnya ini dibuat dalam script PHP, di mana di sini terdiri dari admin login, di mana script ini akan bertugas untuk mengelola login dari user, di mana untuk login ini kita nantinya akan memasukkan username dan juga passwordnya, dan juga nanti pada form login ini akan muncul juga pesan berupa username dan password juga harus diisi. Kemudian ini merupakan sebuah sintak SQL, di mana kita menggunakan adalah select from, di mana di login ini merupakan sebuah tabel yang telah kita sediakan dengan username-nya berdasarkan username yang diinputkan oleh user. Kemudian juga password-nya. Kemudian di sini aplikasi akan mengecek apakah password tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan muncul username dan password tidak sesuai. Sementara jika password dan username-nya sesuai, maka kita akan dapat langsung dialihkan ke halaman awal dari tampilan aplikasinya. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai skrip-skrip yang digunakan ini, karena di sini sangat panjang skrip-skripnya dan juga sangat banyak. Maka dari itu, saya akan menampilkan XAMPP, di mana di sini saya juga menggunakan XAMPP dalam
sebagai localhost untuk mengelola database dan localhostnya. Nah, untuk memulai aplikasi web sederhana ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya XMPP. Dan di sini juga kita harus mengklik tombol Start pada MySQL dan juga pada Apache. Nah, MySQL di sini digunakan untuk mengaktifkan port yang akan digunakan untuk database kita. Sementara Apache digunakan sebagai virtual server. Setelah semuanya jadi, maka kita dapat langsung memulai aplikasinya dengan membuka web browser yang ada di komputer kita. Setelah di sini saya menggunakan Microsoft Edge sebagai web browsernya. Nah, di sini untuk memulainya kita dapat mengetikkan saja localhost kemudian rpl. Maka di sini kita dapat melihat program-program yang telah kita buat sebelumnya, skrip-skrip PHP maupun CSS yang telah kita buat sebelumnya. Untuk itu, kita langsung saja ke halaman login dari aplikasi ini. Nah, ini merupakan halaman login yang akan kita gunakan untuk memasukkan username dan password. Nah, username dan password ini terlebih dahulu kita setting di database kita. Untuk masuk ke database, kita langsung saja masuk ke localhost phpMyAdmin. Kemudian kita login ke phpMyAdmin-nya. Nah, kita sudah berada pada phpMyAdmin. Maka di sini database yang telah disiapkan sebelumnya yaitu adalah DB Company Profile. Nah, pada database ini terdiri dari 6 tabel, di mana masing-masing tabel ini saling terintegrasi satu sama lainnya. Nah, untuk login tadi, kita telah menyetingnya pada tabel ini. Nah, di sini terdapat dua buah username dan password. Baiklah, kita akan menggunakan salah satunya untuk login ke aplikasi kita. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini terdapat beberapa
fitur. Nah, di antara fitur-fitur di sini ada untuk memasukkan berupa tulisan, data berupa tulisan, kemudian ada masukkan data berupa dokumen, kemudian masukkan data berupa galeri, kemudian memasukkan data berupa kategori galeri, kemudian kita masukkan juga berupa data dari admin mengenai event-nya, dan ini digunakan untuk logcode. Nah, misalnya di sini kita contohkan, kita akan menambah sebuah tulisan. Nah, misalnya judulnya di sini kita buat project RPL. Isinya presentasi project RPL. Kemudian di sini dapat juga mengenai jenis tulisan berupa apakah ia berupa halaman, berita, liputan, atau kolom. Nah, ini mungkin fitur tambahan saja. Baiklah, misalnya kita pilih saja berupa berita. Kemudian jika kita juga mempunyai foto, kita juga dapat menginputkannya di sini. Jika tidak, kita langsung saja kita simpan data. Maka jika datanya berhasil disimpan, maka akan terlihat di sini pesan berupa data berhasil disimpan. Nah, untuk kembali ke halaman admin tulisan tadi, maka kita juga dapat menggunakan link di sini ataupun dari sini. Baiklah, kita contohkan saja dari sini. Nah, data yang telah kita masukkan tadi juga telah terdapat pada di sini di tampilannya. Kemudian kita juga akan mengecek apakah data ini sudah juga berada pada dalam database kita atau tidak. Kita dapat balik lagi ke localhost PHP admin kita. Di sini kita lihat di tulisan. Nah, dapat kita lihat di sini sudah data yang telah kita masukkan barusan telah ada pada dalam database kita. Ini berarti bahwa database dan aplikasinya sudah terhubung, dan aplikasi yang kita buat ini sukses. Baiklah, kita kembali lagi ke halaman di sini. Misalnya kita akan mencoba untuk login. Nah, maka kita akan ditujukan lagi ke halaman login area. Dan kita sudah keluar dari aplikasi ini. Baiklah, kita balik lagi ke script tadi. Nah, di sini script yang berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan database, yaitu adalah file bernama koneksi dengan tipenya yaitu PHP. Nah, untuk pertama ini, config db username ini digunakan untuk kita login ke dalam MySQL kita. Karena karena MySQL saya tidak memiliki password, maka di sini cukup kita kasih petik 2 tanpa isi. Nah, untuk yang ini, config db host ini merupakan host yang akan kita gunakan untuk terhubung ke database kita. Nah, sementara untuk nama database yang akan kita gunakan ada di sini, yaitu db company profile. Nah, seperti yang telah kita lihat pada PHP admin tadi. Nah, di sini jika koneksi itu sukses atau true, bernilai true, maka sebenarnya di sini akan muncul pesan koneksi sukses. Nah, dikarenakan tadi kita menginginkan ketika kita sukses login ke aplikasi, maka kita langsung dialihkan ke halaman utama aplikasinya, maka pesan ini tidak perlu kita tampilkan. Nah, yang kita tampilkan hanya jika koneksi ini gagal. Nah, koneksi ini gagal mungkin ada beberapa penyebab. Misalnya ketika aplikasi XMPP-nya
tidak mengaktifkan MySQL dan Apache-nya. Kemudian jika database di sini di setting itu salah atau tidak terdapat database dalam pada PHP atau MySQL kita. Nah, mungkin demikian saja penjelasan mengenai aplikasi web sederhana yang saya buat untuk dijadikan sebagai proyek akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mungkin aplikasi yang saya bangun ini masih jauh dari yang namanya bagus dan sempurna. Jadi saya mohon kritik dan saran agar memperbaiki pembuatan aplikasi ini ke depannya. Baiklah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan?